Nama saya Rian Fernandes Todamanik dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Valencia Tana Putri dari kelompok 2. Saya Siti Ena ini. Nama saya Nabila Tulailis. Pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan beserta contohnya. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan yang mempengaruhi sistem sosial yang meliputi segala nilai dan perilaku yang terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat maupun berbagai lembaga. Contohnya adalah perubahan sikap, nilai, dan moral pada masyarakat. Pengertian teori siklus dan teori linear. Jelaskan tentang teori perubahan. Teori siklus merupakan teori yang beranggapan perubahan yang terjadi merupakan peristiwa dengan menandakan sejarah sebagai serentan lingkaran yang tidak berujung. Contohnya seperti ini. Terus yang kedua merupakan teori linear. Teori linear merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial dan akan berkembang untuk menuju ke suatu arah atau titik tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja bentuk perubahan sosial? Saya menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, evolusi. Evolusi atau perubahan lambat merupakan perubahan yang terjadi dalam proses lambat dan terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang berkesinambungan. Contohnya, dulu orang berkomunikasi lewat surat dan telepon umum. Kedua, revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kehidupan masyarakat. Contohnya, perubahan sistem produksi mesin di Inggris. 3. Progres, suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, berkembangnya teknologi. Keempat, regres, suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika. Kelima, besar. Perubahan besar adalah perubahan yang mengakibatkan dampak yang besar pada masyarakat. Contohnya, perubahan sistem pemerintahan. Yang keenam, kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak membawa dampak langsung kepada masyarakat. Contohnya, perubahan gaya rambut terbaru. 7. Dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang sebelumnya direncanakan. Contohnya, program penyuluhan. 8. Perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini tidak dikehendaki dan direncanakan oleh masyarakat. Contohnya, penggusuran oleh pemerintahan. 9. Perubahan struktur. Perubahan yang sangat mendasar. Contohnya, pemilihan ketua OSIS. 10. Perubahan proses. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki suatu sistem. Contohnya, perubahan pendidikan dari masa ke masa. Apa saja faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial? Saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong sosial terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Saya akan menjelaskan yang internal dulu. Yang faktor internal itu juga terbagi menjadi 4, yaitu adalah pertambahan jumlah penduduk, penemuan baru, kemudian ada konflik, kemudian ada evolusi. Saya akan menjelaskan tentang yang poin ke-1 dulu, yaitu pertambahan jumlah penduduk. Bertambahnya sejumlah suatu penduduk pada suatu daerah akan menurunkan kelamahan masyarakat. Kemudian kelompok akan meningkat dan lembaga-lembaga akan menjadi semakin rumit. Dan masih banyak bentuk lainnya. Yang kedua ada penemuan baru. Jadi ketika seseorang membuat penemuan baru,
maka masyarakat lain akan menyadari kekurangannya dan mereka akan menggunakan penemuan-penemuan baru itu untuk keefisiensi dan keefektifan kerja di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pemberontakan atau revolusi. Ketika terjadi sebuah pemberontakan, tentu akan mengubah sesuatu, entah itu baik atau buruk. Yang keempat, ada pertentangan atau konflik. Di dalam suatu masyarakat terdapat berbagai kelompok, dan kelompok itu memiliki kepentingan masing-masing yang dapat memicu konflik. Kemudian faktor eksternal, ada bencana alam, kemudian peperangan, dan masuknya budaya luar. Yang pertama ada bencana alam. Ketika terjadi sebuah bencana alam, tentu masyarakat akan mengubah strukturnya. Kemudian yang kedua ada peperangan. Ketika terjadi sebuah peperangan, tentu akan melibatkan banyak komponen dan masyarakat akan mulai berubah, entah itu dari baiknya atau buruknya. Yang ketiga, pengaruh budaya luar. Masuknya sebuah budaya luar akan mengaruhi budaya lokal, kemudian mereka akan memfilter dan menimbulkan sebuah budaya baru lagi. Sekian dari saya, kemudian soal faktor penghambat akan dijelaskan oleh Siti. Jelaskan faktor penghambat yang terjadi pada masyarakat. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi atau perkembangan yang terjadi pada masyarakat luar. 2. Ilmu pengetahuan yang lambat. Kurangnya ilmu pengetahuan akan membuat seseorang kurang mengetahui ilmu sehingga mereka mudah dibohongi. 3. Pemikiran masyarakat yang masih tradisional yang terkadang merugikan diri sendiri atau orang lain. 4. Prasangka terhadap hal asing. Selalu negative thinking akan hal baru tanpa mengecek kebenaran sendiri atau sulit bergaul. 5. Rasa takut terjadi kegoyahan pada interaksi nasional. Masyarakat takut akan kebudayaan baru yang membawa dampak buruk. Kepentingan yang tertanam kuat, seseorang akan sudah berada di zona nyaman, takut untuk keluar sehingga menolak setiap perubahan yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja dampak positif dan negatif perubahan sosial? Akibat dari perubahan sosial positif maupun negatif. Dampak positif yaitu berkembang pesat, teknologi berkembang pesat, berkembangnya industrialisasi, dan munculnya nilai norma yang baru. Sedangkan dampak negatif yaitu terjadinya guncangan budaya, ancaman hilangnya identitas bangsa, dan maraknya sifat individualisme.